penyelamat jiwaku, kemenanganku di dalam-Mu. Kau Tuhan, Kau Raja di hidupku. Kau penyelamat kami Tuhan, Kau penyelamat jiwaku, Kau penyelamat hidupku. Kau Tuhan, Kau Raja penebusku. Kau penyelamat jiwaku. Kemenangan kami Tuhan hanya padamu. Kemenanganku di dalam-Mu. Kau Tuhan, Kau Raja di hidupku. Kau penyelamat jiwaku, Kau penyelamat hidupku. Yesus, Kau Tuhan, Kau Raja penebusku. Yesus Tuhan, Kau penyelamat jiwaku, kemenanganku di dalam-Mu. Kau Tuhan, Kau Raja di hidupku. Mari kita mau sembah Dia, katakan Kau penyelamat kami Tuhan, Kau penyelamat jiwaku. Oh Yesus, Kau penyelamat hidupku. Kau Tuhan, Kau Raja penebusku. Kau penyelamat jiwaku, kemenanganku di dalam-Mu. Kau Tuhan, Kau Raja di hidupku. Katakan sama-sama, Yesus, Kau penyelamat jiwaku, Kau penyelamat hidupku. Oh Yesus, Kau Tuhan, Kau Raja penebusku. Kau penyelamat jiwaku. Kemenangan kami Tuhan hanya dalam-Mu. Kemenanganku di dalam-Mu. Kau Tuhan, Kau Raja di hidupku. Oh Yesus, Kau Tuhan, Kau Raja di hidupku. Shalom, kita sudah melewati bulan yang keempat di rumah aja. Sungguh bukan suatu kondisi yang ideal ya teman-teman, ketika biasanya kita ibadah berkumpul, tapi sudah lebih dari 4 bulan ini kita ibadah di tempat masing-masing. Ketika banyak kondisi yang berubah, kita juga perlu meresponinya dengan perubahan. Namun perlu kita sadari bahwa perubahan tidak terjadi pada apa, tapi pada bagaimana kita melakukan. Seperti ibadah ini. Ibadah merupakan apa yang kita lakukan, tapi tidak berubah. Kita seharusnya tetap melakukan ibadah,
namun kita meresponinya dengan merubah cara melakukannya. Nah, pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini, untuk berkat karunia yang Allah berikan pada hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, kiranya Roh Kudus yang pimpin kami, yang tolong kami untuk dapat mengerti dan mengerjakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di tengah angka penderita COVID-19 yang masih terus meningkat, minggu lalu Indonesia digegerkan dengan beberapa berita gempa bumi yang susul menyusul di beberapa daerah. Negara kita mengalami kesukaran yang tidak kunjung berhenti. Hal ini juga disampaikan oleh Paulus. Paulus menyampaikan masa sukar yang akan dihadapi pada hari-hari terakhir. Masa sukar ini akan menyebabkan tekanan, stres, dan sulit dihadapi. Namun masa sukar yang dimaksud Paulus bukan masa sukar yang disebabkan oleh kondisi alam, fenomena-fenomena lingkungan, atau bahkan pandemi, wabah, sama seperti yang kita hadapi pada saat ini. Namun kondisi sukar yang dihadapi, yang ditulis Paulus ini disebabkan oleh perilaku manusia pada hari-hari terakhir. Kita akan belajar dari 2 Timotius 3 pada hari ini. Di ayatnya yang pertama, Paulus menulis, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Jadi ini Paulus menulis surat kepada Timotius, anak rohaninya, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Paulus menyampaikan ketahuilah kepada Timotius. Penekanan ini punya maksud supaya Timotius menyadari bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir atau dalam bahasa Inggris tulis last days. Last days ya teman-teman, bukan last day. Jadi ada S-nya. Menggambarkan bahwa ini merupakan kata majemuk yang berarti sebuah masa, bukan hari tertentu. Jadi kalau hari terakhir atau last day di Alkitab itu maksudnya hari terakhir atau kiamat. Biasa kita dengar dengan kiamat, namun ini hari-hari terakhir. Jadi masa sejak zamannya Paulus dan Timotius hingga nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan masa saat Paulus dan Timotius saja, tapi pada saat itu, saat ini hingga nanti Yesus datang yang kedua kali. Masa sukar yang terjadi pada hari-hari terakhir ini disebabkan oleh perilaku manusia. Nah, kita akan lihat di ayat berikutnya, di ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri seperti yang terjadi di awal-awal pandemi kemarin ketika ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, perlu menggunakan perlengkapan tertentu, orang-orang langsung panik gitu ya. Makanya terjadi panic buying gitu, membeli sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang lain. Apakah orang di sekitarku kebutuhannya akan terpenuhi? Apakah mereka juga mampu membeli sehingga persediaannya habis, orang lain belum tentu dapat, padahal itu merupakan sebuah kebutuhan, perlengkapan yang perlu digunakan. Kemudian lanjut, perilaku yang berikutnya menjadi hamba uang. Ketika tadi kebutuhannya meningkat, jadi bahan-bahan dibutuhkan orang-orang, maka harga jual di pasaran pada awal pandemi kemarin juga ikut meningkat. Padahal harusnya kalau dipikir-pikir kebutuhan meningkat, jumlah produksinya bisa dinaikkan. Tapi ini justru harganya ditingkatkan, seolah-olah mengambil keuntungan sebesar-besarnya memanfaatkan keadaan yang ada. Lalu mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah ini nih, mungkin disuruh orang tua mandi jam 7 pagi. Lalu mandi jam 7 pagi keesokan harinya. Atau disuruh orang tua bantu pekerjaan rumah. Alasannya, aduh ada tugas online, sekolah online nih. Tapi yang dibuka laptopnya, gadgetnya, Instagram, YouTube,
Netflix, Wattpad, dan berbagai aplikasi lainnya. Kemudian tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Total ada 19 perilaku manusia yang disampaikan Paulus, di mana perilaku-perilaku manusia itu akan ada di hari-hari terakhir. Dari masanya Paulus sampai nanti Yesus datang kedua kalinya. Perilaku-perilaku tersebut jelas bertolak belakang dari ajaran firman Tuhan. Nah, masalahnya tidak hanya perilaku manusia itu saja yang bertolak belakang dari ajaran firman Tuhan, tapi juga ada ajaran sesat, teman-teman. Sebab di antara mereka, di ayat 6 ya, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi pada saat itu ada pengajar-pengajar yang datang ke rumah, mereka lalu menghasut perempuan-perempuan yang ada di rumah. Di sini tidak disebutkan laki-lakinya karena pada masa itu, pada jam-jam produktif siang hari laki-laki itu pergi keluar dari rumah untuk bekerja. Sehingga tinggal perempuannya saja di rumah. Nah, datanglah pengajar sesat ini memberitakan berita yang bertolak belakang dari ajaran firman Tuhan. Kalau pada saat itu, ajaran sesat itu disampaikan dari mulut ke mulut. Terlihat secara fisik orang yang menyampaikannya. Namun pada saat ini ajaran sesat itu seringkali disampaikan dari grup chat satu ke grup chat lainnya. Muncul di explore Instagram, muncul di timeline Twitter. Dan ini sebenarnya lebih bahaya teman-teman, karena kita jadi sulit gitu, bisa mengenali apakah ini ajaran yang benar, apakah ini ajaran yang sesat. Bahkan tanpa sadar, ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan itu kita dengar, kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kita perlu berhati-hati dengan kondisi di hari-hari terakhir ini yang menyebabkan kesukaran, teman-teman. Kenapa sukar? Karena berlawanan dengan firman Tuhan. Mungkin mereka menganggapnya itu sesuatu yang biasa, nyaman, enak dikerjakan, tapi seharusnya tidak seperti itu, karena tidak sesuai firman Tuhan. Nah, lalu bagaimana untuk menghadapi kondisi-kondisi hari terakhir? Bagaimana kita bisa tetap berdiri tegak dalam kebenaran, dalam masa-masa sukar yang ada di hari-hari terakhir itu? Yang pertama adalah kita perlu memperhatikan orang-orang yang di sekeliling kita. Maksudnya siapa orang yang hidup dengan kita? Oleh karena itu jelas di ayat 5, Paulus mengatakan pada Timotius, setelah Paulus menyebutkan perilaku-perilaku orang di hari-hari terakhir tersebut yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, Paulus menyampaikan bahwa jauhilah mereka. Atau dalam terjemahan lain disebutkan, hindari orang-orang tersebut dan pergi jauh. Kalau kita sudah tahu bahwa orang itu berlaku tidak sesuai firman Tuhan, ya jangan justru hidup dengan orang itu, terus kita ikut-ikutan. Di sini menunjukkan bahwa lingkungan kita, komunitas kita itu jadi satu hal yang penting. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk ikut velas. Sekalipun caranya berubah, karena ingat tadi perubahan tidak pada apa yang kita lakukan itu velas, tapi bagaimana kita melakukannya? Melakukannya secara online, entah telepon, video call. Tapi kita tetap melakukannya, karena ini penting. Dan pentingnya komunitas ini Paulus tunjukkan lagi di ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Kita perhatikan ada 7 hal ya yang diikuti oleh Timotius.
7 hal yang dimiliki Paulus yang diikuti oleh Timotius. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku atau tujuan di terjemahan lain, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Coba kita pikirkan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana Timotius bisa mengikuti ketujuh hal yang dimiliki Paulus tersebut? Bagaimana Timotius bisa mengikuti kalau tidak ada relasi dengan Paulus? Karena ada relasi yang dalam, di mana Paulus tidak hanya membagikan ajaran, teman-teman. Karena ajaran itu menyentuh pengetahuan atau kognitif. Tapi Paulus juga membagikan hidup, transfer teladan. Oleh karena itu Timotius bisa saksikan. Nah, kalau nggak ada pertemuan, relasi, persekutuan bersama-sama, akan sulit bisa mengenali itu. Mungkin hanya kenal ajarannya saja, tapi bagaimana cara hidupnya? Bagaimana seseorang mengerjakan apa yang ia ajarkan? Hal tersebut bisa ditransferkan ketika ada relasi, bertemu, bersekutu bersama, menyaksikan secara langsung. Oleh karena itu komunitas atau di tempat kita ini velas menjadi sarana yang baik, sarana yang bisa menolong kita untuk kita saling membagi hidup kita, saling menasehati, saling membangun, memberikan dukungan, mendoakan, bahkan berjuang bersama-sama untuk dapat berdiri tegak di masa yang tidak mudah itu. Lalu yang kedua, kita berpegang teguh, berpegang erat pada kebenaran. Tidak dipungkiri bahwa untuk dapat berdiri tegak dalam kebenaran di masa sukar di hari-hari terakhir ini tidak mudah, teman-teman. Paulus juga menyampaikan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya ajaran sesat, perilaku yang tidak sesuai firman Tuhan itu rasanya memang nyaman. Apalagi dikerjakan oleh banyak orang, rame-rame, jauh lebih menyenangkan. Maka juga lebih cepat berkembang. Sehingga untuk tetap hidup dalam ajaran firman Tuhan yang bertolak belakang dengan dunia ini memang tidak mudah. Tapi Paulus berpesan pada Timotius supaya tetap berpegang pada kebenaran yang sudah ia terima dan yakini. Bisa dilihat di ayat 14. Nah, kebenaran yang dari mana? Kebenaran dari kitab suci. Di ayat berikutnya Paulus bilang bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dalam terjemahan lain itu dijelaskan bahwa menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus itu punya maksud beroleh keselamatan lalu menggantungkan diri sepenuhnya, menyerahkan diri sepenuhnya pada Kristus, percaya pada kebaikannya, percaya pada peraturannya, percaya pada firman-Nya, dan kita mau hidup mengerjakan apa yang Kristus mau untuk kita kerjakan. Selain itu, kenapa kok perlu berpegang pada kebenaran? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tadi yang pertama, perhatikan orang-orang yang sekeliling kita. Apakah kita ada di antara orang yang hidup benar? Apakah kita tertanam pada komunitas yang benar? Lalu yang kedua, tetap berpegang pada kebenaran, berpegang pada kitab suci. Ya, hal ini kita kembali diingatkan sebenarnya dengan hal-hal dasar, teman-teman. Seperti membaca Alkitab, saat teduh, berdoa. Lalu yang terakhir, bagaimana kita tetap tegak berdiri dalam kebenaran di masa yang sukar ini? Yaitu dengan menyadari bahwa kita ini milik Allah. Kita bukan milik dunia ini. Di ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita ini milik Allah, teman-teman.
ciptaan yang ditebus melalui pengorbanan di kayu salib. Karena Allah rindu, ciptaannya itu tidak hidup dalam dosa, tidak hidup serupa dunia ini, tapi hidup segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini milik Allah, dan kiranya keyakinan, kesadaran tersebut membuat kita mampu untuk berdiri tegak di hari-hari terakhir ini. Jadi itu tadi, bagaimana kita dapat berdiri tegak, memperhatikan orang yang ada di sekeliling kita, dengan siapa kita hidup, berpegang pada kebenaran kitab suci, juga menyadari kita ini milik Allah. Kita nggak tahu kondisi ke depan akan sesukar apa, kejadian-kejadian apa lagi yang akan terjadi. Namun terlepas dari kondisi alam, fenomena, wabah, krisis ekonomi, atau apapun yang akan terjadi di negara kita, di dunia ini, kita mau tetap berdiri tegak, meresponi dengan benar sebagai umat milik Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Roh Kudus yang tolong kami untuk dapat tetap berdiri tegak, untuk kami tidak menjadi serupa dunia ini, untuk kami dapat hidup segambar dan serupa dengan Allah. Roh Kudus yang pimpin kami dalam setiap kegiatan kami hari demi hari, biar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.